kali ini saya akan bawakan sebuah artikel dari WikiHow, cara mencegah virus corona masuk ke dalam tubuh kita. Teman-teman, ada 4 tahapan untuk mencegah virus corona, yaitu pertama melindungi diri dari virus corona, yang kedua merawat orang yang sakit, kemudian ketiga cara menghindari penularan dari hewan. Dan yang keempat adalah mengatasi kemungkinan infeksi. Bagaimana caranya supaya tidak terinfeksi. Baik, wabah corona, virus baru ini dikenal dengan SARS-CoV-2 atau COVID-19. Sebelumnya disebut 2019 nCoV yang dilaporkan di seluruh dunia mungkin membuat Anda khawatir kejangkit penyakit ini. Saya pun begitu. Nah, virus corona adalah jenis virus penyebab penyakit flu biasa, MERS, SARS, dan penyakit saluran pernapasan lain. COVID-19 ini yang diserang adalah sirkulasi atau sistem pernapasan. Ini memang berpotensi mematikan, makanya kita ikuti ulasan ini sampai tuntas. Meskipun bisa berakibat serius, langkah-langkah pencegahan bisa membantu melindungi kesehatan Anda dari virus corona, baik di masyarakat, di rumah, dan selama merawat orang yang sedang sakit, terutama perawat, tim dokter, dan sebagainya. Jika menduga ada infeksi virus ini, segeralah hubungi dokter. Pertama, cucilah tangan. Banyak orang sudah menganjurkan ya, cuci tangan. Nah, cuci tangan dengan sabun dan air untuk meminimalkan risiko infeksi. Kemarin saya melihat paparan dari Dr. Indro Cahyono, pakar virus dari Indonesia, yaitu katanya virus ini akan mati dengan mudah hanya dengan mencuci tangan, karena dia akan pecah katanya. Untuk melihat video itu, ada video sebelumnya ini saya upload. Nah, cara terbaik untuk mencegah infeksi virus corona adalah dengan mencuci tangan sesering mungkin. Basahi tangan Anda dengan air hangat, kemudian tuangkan sabun lembut. Usap sabun hingga berbusa selama 20-30 detik. Nah, ini memang perlu keseriusan ya. Kemudian basuh tangan Anda dengan air yang mengalir. Ini sama dengan diperlukan untuk menyanyikan lagu Happy Birthday sebanyak 2 kali. Maksudnya 20 menit itu seberapa lama sih? Ya, untuk ukurannya nyanyikan Happy Birthday 2 kali. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, World Health Organization, menganjurkan untuk tidak hanya mengusap kedua telapak tangan, tetapi juga mengait dan memautkan jari tangan dengan beragam cara demi memastikan seluruh permukaan tangan bersih. Gunakan tisu untuk mengeringkan tangan dan mematikan air keran. Jadi mematikan air keran juga gunakan tisu. Pastikan Anda selalu mencuci tangan sebelum makan atau minum apapun. Namun ada baiknya Anda mencuci tangan kapan saja saat berada di luar ruangan atau di sekitar orang-orang yang mungkin sedang sakit. Jika Anda tidak mencuci tangan, gunakan cairan pembersih atau hand sanitizer yang mengandung alkohol sekitar 60-95% persentasinya. Presentasi alkohol lebih dari 90% justru kurang efektif. Tapi jangan lupa ya teman-teman, menggunakan sanitizer terutama dengan kadar alkohol tinggi itu sangat berbahaya, karena banyak kejadian-kejadian yang tangannya terbakar dan sebagainya, karena dia tidak tahu bahwa menggunakan sanitizer beralkohol itu tidak boleh dekat-dekat dengan api. Banyak kasus sampai tangannya terbakar. Yang kedua, jauhkan tangan dari mata, hidung, mulut Anda. Karena virus ini bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui hidung, mata, dan mulut. Nah, ini tantangan karena kebiasaan kita adalah selalu megang-megang muka, hidung, dan sebagainya. Ada kemungkinan Anda bersentuhan dengan virus corona di permukaan seperti gagang pintu atau meja dapur. Jika hal ini terjadi, kuman akan menempel di tangan Anda dan mudah masuk ke dalam tubuh saat Anda menyentuh wajah, hidung, mulut. Jadi, hindarilah menyentuh mata, hidung, mulut untuk berjaga-jaga jika virus di kulit Anda. Maksudnya untuk berjaga-jaga kalau kita memang menyentuh virus corona.
Jikapun harus menyentuh wajah, cucilah tangan terlebih dahulu untuk mengurangi kemungkinan infeksi. Yang ketiga, jauhi orang-orang yang batuk atau bersin. Kenapa kita harus menjauhi orang-orang yang batuk atau bersin? Karena itu simptom, itu adalah tanda bahwa orang itu terpapar. Oleh karena virus corona menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan, batuk dan bersin adalah gejala yang lazim timbul. Common sense, itu adalah gejala umum. Selain itu, batuk dan bersin bisa melepaskan virus ke udara sehingga meningkatkan risiko Anda terinfeksi. Jadi, jagalah jarak Anda dengan orang-orang yang menunjukkan gejala infeksi saluran pernapasan di atas. Jika mungkin, mintalah orang tersebut untuk menjauh dari Anda. Anda bisa saja mengatakan, tadi kamu batuk-batuk, semoga kamu cepat sembuh ya. Tapi tolong jaga jarak, contohnya begitu. Jika Anda tahu ada orang yang pernah berada di sekitar orang yang sakit, ada baiknya Anda menjauh dari mereka. Jadi kita menjauh itu bukan karena kita tidak suka sama mereka, tapi demi untuk menjaga jangan sampai kita tertular. Jadi kita katakan kepada saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita menjaga jarak ini bukan berarti kita menjauh, tetapi untuk saling menjaga. Kalau kita sakit jangan sampai menularkan kepada orang yang lain. Kalau kita sehat jangan sampai kita tertular. Itu prinsipnya. Jangan berjabat tangan dengan orang lain, baik jika mereka menunjukkan gejala maupun tidak. Nah, ini dia plus ini. Banyak orang sepakat dengan cara-cara baru untuk greeting atau salam karena berjabat tangan itu sangat berisiko. Sayangnya orang-orang yang terinfeksi virus corona bisa menularkan penyakit bahkan jika tidak menunjukkan gejala. Ini repotnya seperti ini nih. Jadi sekarang banyak orang-orang tidak punya gejala tetapi dia positif. Ini repotnya. Makanya benar-benar kita harus physical distancing. Untuk melindungi diri, batasilah kontak dengan orang lain. Makanya pemerintah dan banyak orang menganjurkan stay home, ibadah di rumah, kerja di rumah. Cobalah dengan sopan menolak berjabat tangan dengan orang lain. Nah, hari ini saya juga datang ke kantor, ketemu manajer, saya tidak salaman karena mereka juga tahu. Anda bisa mengatakan misalnya selamat pagi sambil tersenyum dan mengatupkan kedua tangan. Salam hormat misalnya dan sebagainya. Yang kelima, disinfeksi permukaan yang sering disentuh setiap hari menggunakan produk pembunuh virus. Jadi banyak permukaan, banyak barang yang sering disentuh orang, disinfeksi. Cuci dengan disinfeksi, misalnya kamar, dapur, kamar mandi, atau yang paling umum itu tempat-tempat yang umum dikunjungi orang. Yang keenam, usahakan untuk tidak terlalu khawatir jika Anda tidak benar-benar berisiko. Nah, ini yang membuat daya tahan tubuh, paparan dari Dr. Indro Cahyono juga, kalau kita terlalu khawatir, panik, stres, dan sebagainya, itu daya imunitas kita menurun. Nah, ini yang harus diingat oleh kita semua. Jadi usahakan untuk tidak khawatir. Mitos tentang virus corona yang tersebar di media sosial terkadang menyebabkan ketakutan yang berlebihan. Ini yang terjadi. Jadi ini harus kita benar-benar pikirkan. Cari tahu fakta virus dari sumber terpercaya. Kementerian Kesehatan atau WHO, World Health Organization. Ini juga sumber-sumber terpercaya. Selain itu, ada baiknya Anda memverifikasi sumber informasi sebelum membuat keputusan apapun. Jangan lupa ya teman-teman, banyak berita-berita hoax di mana-mana yang membuat kita takut, membuat kita stres, panik, nervous, dan sebagainya. Nah, tadi adalah ulasan melindungi diri dari virus corona. Yang kedua adalah merawat orang yang sakit. Bagaimana sih kalau ada keluarga kita, teman kita, sahabat kita kena corona? Nah, pertama adalah kenakan alat pelindung diri. Oke, ADP, alat pelindung diri, sekali pakai selama Anda merawat orang sakit. Jadi alat pelindung diri ini sekali pakai kemudian kita buang. Kenakan sarung tangan pelindung, masker, dan pakaian pelindung dari kertas sekali pakai sebelum memberikan perawatan. Jadi sebelum kita menolong, merawat orang yang sakit, kita juga harus prepare, dilindungi. Oke? Saat Anda keluar dari kamar orang sakit, lepas semua alat pelindung yang Anda kenakan, kemudian buang ke dalam kantong plastik. Jangan gunakan lagi alat pelindung yang sudah dipakai tadi. Virus corona menyebar melalui udara dan dapat menempel di pakaian. Jadi lindungilah diri Anda semaksimal mungkin. Nah, virus menyebar melalui udara ini debatable dengan jarak tertentu dan sebagainya. Silahkan cari informasi lanjutan atau silahkan komen di bawah ini untuk perbaikan konten-konten selanjutnya.
Yang kedua, jangan gunakan peralatan rumah bersama orang yang terinfeksi. Perlu diingat dan berbahaya, jangan gunakan peralatan rumah tangga bersama orang yang terinfeksi. Virus corona bisa menempel di benda seperti cangkir, piring, sendok, dan semua benda-benda. Gunakan peralatan yang berbeda dengan setiap anggota keluarga saat ada seseorang yang sakit. Tapi sebaiknya menurut saya, orang yang sakit itu memang harus karantina. Karantina adalah menjauh dari orang dengan tujuan sangat mulia. Jangan sampai anggota keluarga kita yang lain itu tercemar, terpapar. Maksudnya seperti itu. Jadi bukan kita mengasingkan mereka atau mengatakan ini penyakit yang hina, penyakit yang macam-macam. Tidak seperti itu. Tujuan kita karantina adalah untuk mencegah keluarga orang yang kita cintai itu tertular dengan kita. Cuci seluruh pakaian dengan air panas untuk membunuh kumannya. Nah, pakaian-pakaian yang ada di dalam rumah kita, cucilah dengan air yang panas untuk membunuh kuman. Pakaian, spray, handuk juga bisa ditempeli virus corona. Jadi, Anda harus mencucinya secara menyeluruh. Atur mesin cuci suhu tertinggi. Jika aman untuk bahan pakaian, tambahkan 1 tutup cairan pemutih biasa. Jadi, sabun biasa, sabun cuci biasa. Kemudian yang keempat adalah bukalah jendela agar udara mengalir jika cuaca memungkinkan. Karena oksigen dari dalam kamar itu sudah kita hirup berulang-ulang. Ingat, kita bernapas itu menghirup banyak elemen-elemen udara, tapi yang dibutuhkan di dalam tubuh kita adalah oksigen. Nah, begitu yang dikeluarkan adalah karbon dioksida. Kalau di kamar kita tertutup ruangannya, tidak ada ventilasi, tidak ada oksigen masuk, itu kualitas udara di dalam rumah kita, di dalam kamar kita kurang bagus. Kurang mengandung banyak oksigen. Nah, strategi ketiga adalah menghindari penularan dari hewan. Masaklah daging dan telur hingga matang untuk mengurangi resiko infeksi. Virus corona bisa menular dari hewan ke manusia. Jadi, Anda harus memasak produk hewani secara sempurna untuk membunuh seluruh kumannya. Ikutilah petunjuk memasak sesuai jenis daging atau telur dan periksalah suhu internal makanan dengan termometer khusus sebelum makan. Panaskan makanan dengan suhu berikut. Ayam itu sekitar 75 derajat Celcius, tapi rata-rata kita menggunakan 100 derajat Celcius. Pada saat air mendidih juga 100 derajat. Daging sapi dan babi, oh no, jangan makan babi. Kemudian daging sapi yang digiling itu 70 derajat Celcius dan sebagainya. Untuk hal-hal teknis seperti ini kita bisa cari informasi lanjutan ya. Yang kedua adalah batasi kontak dengan hewan hidup untuk mengurangi resiko penularan. Jangan megang-megang ayam hidup, kambing hidup, dan sebagainya. Terlalu berisiko. Yang ketiga, segera cuci tangan setelah memegang hewan hidup. Kalaupun terjadi Anda memegang hewan hidup piaraan, binatang kesayangan Anda, setelah memegangnya, kemudian cuci tangan Anda dengan bersih. Nah, ini yang keempat adalah sangat penting, mengatasi kemungkinan infeksi. Pertama adalah hubungi dokter jika menduga Anda tertular virus corona. Jika Anda mengalami gejala infeksi saluran pernapasan seperti yang disebutkan tadi, semacam pilek, batuk, kemudian suhu tinggi, maka hubungi dokter secepatnya, atau paling tidak periksakan diri Anda. Nah, gejalanya adalah demam, batuk, dan sesak napas. Kalau ketiga gejala ini ada bersamaan, cepat-cepatlah hubungi dokter atau hubungi klinik. Saat ke rumah sakit, pastikan untuk memakai masker agar infeksi tidak menyebar ke orang lain, terutama mereka dengan daya tubuh yang lemah. Nah, penyakit ini itu sembuh dengan hanya daya tahan tubuh yang kuat. Ingat, daya tahan tubuh yang kuat. Makanya banyak orang yang bilang katanya orang-orang tua bisa terkena dan meninggal. Itu memang daya tahan tubuh orang tua rata-rata ya, itu memang rendah. Tetapi banyak kasus orang tua juga bisa sembuh karena daya tahan tubuhnya itu kuat. Saya kira seperti itu. Tetaplah di rumah jika Anda mengalami gejala infeksi saluran pernapasan. Ya, ini diingat lagi adalah jika kita mengalami gejala pernapasan, tetaplah di rumah. Maksudnya apa? Supaya kita tidak punya kemungkinan lagi menginfeksi orang lain. COVID-19 ditandai dengan demam, batuk, dan sesak napas.
Meskipun begitu, pilek dan sakit tenggorokan bukanlah ciri khas infeksi virus corona baru ini. Jika mengalami kedua gejala ini, Anda mungkin menderita penyakit saluran pernapasan lain. Jadi kalau ada teman kita punya demam, punya batuk, punya pilek dan sebagainya, itu jangan menjustifikasi bahwa itu pasti kena corona. Mungkin juga dia adalah demam biasa atau penyakit pernapasan yang lain, semacam TBC atau lain-lain. Yang ketiga, tutupilah mulut dan hidung Anda saat batuk atau bersin. Maksudnya apa? Supaya droplet itu tidak keluar dari mulut kita. Supaya kita tidak menularkan orang lain. Kembali lagi, repeat again, yaitu tadi, kondisinya semacam itu tadi. Peringatan, infeksi virus corona serius bisa menyebabkan komplikasi seperti pneumonia. Jadi kunjungilah dokter. Teman-teman, sampai di sini dulu ulasan cara menghindari virus corona. Kalau ada komen atau tambahan, silahkan komen di bawah ini. Silahkan share supaya teman-teman keluarga kita juga tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.